Pemirsa, salam jumpa kembali di channel Wong Curah Jati. Semoga hidup Anda dipenuhi dengan berkat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Pada video kali ini, admin akan menyajikan sejarah singkat kerajaan-kerajaan purba di Nusantara, yakni kerajaan-kerajaan yang muncul sejak abad sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Ketika kita mencermati kronologi munculnya kerajaan-kerajaan, serta menyimak sejarahnya masing-masing, tidak jarang kita menemukan koneksitas antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, sekalipun kerajaan-kerajaan itu berada di pulau yang berbeda. Kemunculan kerajaan yang satu akan menggantikan kerajaan yang lain, bisa dengan meneruskan keturunan darah penguasa sebelumnya, bisa juga dengan penaklukan. Mari simak video ini hingga selesai. Penemuan situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat menunjukkan bahwa Nusantara menyimpan peradaban yang sudah sangat tua. Tak kalah tua dengan peradaban bangsa Maya, bangsa Mesopotamia, dan bangsa Mesir yang selama ini dipandang sebagai pusat-pusat peradaban kuno. Keberadaan situs Gunung Padang sudah dilaporkan oleh seorang geolog asal Belanda, Roger Marius Verbeek, pada tahun 1891. Juga oleh sejarawan asal Belanda, Johannes Krom, pada tahun 1914. Laporan-laporan mereka dimuat pada jurnal kepurbakalaan Hindia Belanda kala itu. Penelitian lanjutan terhadap temuan situs ini baru dimulai lagi pada tahun 1979 dan masih berlangsung hingga kini. Kesimpulan sementara didapatkan bahwa situs Gunung Padang merupakan peninggalan peradaban megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Peradaban dari zaman batu yang ditemukan pada situs ini memang mencengangkan. Untuk membangun situs ini diperlukan waktu yang tidak singkat serta memerlukan tenaga manusia yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan pada era itu telah ada sistem pengorganisasian massa, bahkan mungkin juga pemerintahan yang mampu mengorganisir banyak orang secara berkelanjutan. Bagaimana bentuk pengorganisasiannya itu belum terungkap hingga kini. Hasil uji dating sampel material yang dilakukan di Laboratorium Badan Atom Nasional atau BATAM dan Beta Analytic Miami, Amerika Serikat pada kedalaman 4 hingga 12 meter menunjukkan bahwa peradaban di situs Gunung Padang berasal dari rentang waktu antara tahun 25.000 sebelum Masehi hingga 130 sebelum Masehi. Sementara ini, peninggalan peradaban paling kuno, yakni piramid Giza di Mesir, hanya menunjuk angka tahun 2600 sebelum Masehi. Jika rentang masa yang didapatkan dari hasil dating uji karbon itu diambil tengahnya, yakni tahun 12.000 sebelum Masehi, situs Gunung Padang pun masih tetap jauh lebih tua dari piramid Giza. Dan jika diambil angka yang paling mudah, yakni tahun 130 sebelum Masehi, tetap saja menandakan bahwa Nusantara menyimpan peradaban yang sudah tua, yakni sejak sebelum Masehi. Situs Gunung Padang yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai bentuk piramid, tidak lain adalah sebuah punden berundak dengan batu-batu berbentuk balok berserakan di atasnya. Namun, para ahli menduga penampakan itu hanya sebagai kamuflase untuk menutupi bangunan yang dengan sengaja disembunyikan keberadaannya. Bangunan inti pada situs ini diduga sengaja disembunyikan di dalam bukit tersebut. Para peneliti menduga jika dilakukan penggalian pada bukit yang berbentuk piramid itu, akan ditemukan sebuah bangunan yang besarnya bisa jadi 3 kali lebih besar daripada Candi Borobudur. Bangunan yang terpendam di dalam bukit itu kemungkinan berupa tempat pemujaan keagamaan, atau bisa juga sebuah istana kerajaan pada masa lalu. Situs Gunung Padang hingga kini memang masih berselimut misteri. Dugaan-dugaan masih memerlukan pembuktian.
Meskipun demikian, situs ini tetaplah menjadi bukti bahwa peradaban di Nusantara telah lama ada, sejak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Masehi. Dari Jawa Barat kita menuju ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Sebuah studi yang dilakukan dengan pengujian pada sampel material dari Candi Agung Amuntai di Kalimantan Selatan menunjukkan kisaran angka tahun 242 hingga 226 sebelum Masehi. Candi Agung Amuntai merupakan situs peninggalan kerajaan Nan Sarunai. Studi ini memunculkan spekulasi bahwa Nan Sarunai adalah kerajaan tertua di Nusantara. Keberadaan kerajaan Nan Sarunai sering dikaitkan dengan legenda Raja Bunu sebagai leluhur suku Dayak. Legenda Raja Bunu tercatat dalam kitab Panuturan yang menjadi kitab suci agama Kaharingan. Agama Kaharingan adalah agama asli suku Dayak di Kalimantan. Dalam legenda itu dikisahkan bahwa Raja Bunu bukanlah seorang raja dalam arti seorang penguasa yang memimpin kerajaan tertentu. Menurut legenda ini, Raja Bunu adalah leluhur bangsa Dayak. Baru kemudian keturunan Raja Bunu inilah yang mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Nan Sarunai. Pengujian usia sampel material memang tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa usia material bangunan sama tuanya dengan peradaban yang membangun. Namun pun demikian, studi lain menunjukkan bahwa sebelum menjadi bentuk pemerintahan kerajaan, Nan Sarunai telah menjadi bentuk pemerintahan tradisional dari suku Dayak Maanyan. Pemerintahan tradisional itu tentu hanya mengatur kehidupan intern sukunya yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Di kemudian hari, pemerintahan tradisional suku itu menjadi pemerintahan kerajaan. Belum diketahui pasti kapan peralihan itu terjadi. Diduga peralihan dari pemerintahan suku menjadi sebuah kerajaan setelah komunitas itu mendapat pengaruh peradaban dari luar, yakni setelah berinteraksi secara intensif dengan bangsa Melayu yang datang dari Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan. Arus migrasi itu diperkirakan terjadi sejak awal abad Masehi. Kerajaan ini sering dirancukan dengan kerajaan Tanjung Puri yang wilayahnya berdekatan. Ada yang menganggap kerajaan Nan Sarunai sama dengan kerajaan Tanjung Puri. Namun sebenarnya keduanya berbeda. Nan Sarunai adalah kerajaan suku Dayak Maanyan, sedangkan Tanjung Puri adalah kerajaan suku Dayak Maratus. Kedua kerajaan ini kemudian musnah pada abad ke-14, yakni ketika Majapahit menginvasi kedua kerajaan itu. Dari Pulau Kalimantan kita beralih ke Sumatera. Di pulau ini ada sebuah kerajaan purba yang diyakini sudah ada pada akhir era sebelum Masehi hingga awal Masehi. Karena minimnya bukti, keberadaan kerajaan ini masih menjadi perdebatan. Informasi tentang keberadaan kerajaan ini terdapat pada Tambo Koto Lubuk Jambi dan Kitab Nagara Kartagama. Nama kerajaan Kandis disebut dalam Kitab Nagara Kartagama Pupuh 13. Jika Nagara Kartagama mencatat keberadaan kerajaan purba ini, semestinya eksistensinya masih ada pada masa Majapahit. Kalaupun tidak begitu, setidaknya Nagara Kartagama mengkonfirmasi bahwa kerajaan Kandis memang pernah ada. Berdasarkan legenda yang terdapat pada Tambo Koto Lubuk Jambi Gajah Tunggal, istana kerajaan Kandis dibangun di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Bakau. Istana itu diberi nama Istana Damna. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Rantau Kuantan, Provinsi Riau saat ini. Namun, sisa-sisa istananya hingga kini masih belum ditemukan. Ditemukannya sebuah bukit berbentuk piramid di wilayah sekitar bekas kerajaan ini membuka spekulasi bahwa istana itu mungkin telah tertimbun bukit. Namun pun begitu, belum ada studi yang cukup untuk bisa membuktikan hal itu. Legenda tentang kerajaan ini menyebutkan bahwa kerajaan Kandis didirikan oleh Maharaja Diraja, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dato Rajo Tunggal. Kerajaan ini dikenal sebagai penghasil emas dan intan.
Penambangan emas dan intan dikendalikan dan dikuasai oleh sang raja. Bekas penambangan yang diyakini berasal dari era kerajaan itu masih bisa dijumpai hingga kini. Tempat itu disebut tambang titah sebab pertambangan tersebut dibuat atas titah raja. Kerajaan Kandis dianggap sebagai asal-usul bagi kerajaan Aur Kuning dan kerajaan Koto Alang. Ketika kerajaan Kandis semakin besar, orang-orang kuat saling berebut wilayah dan mendirikan kerajaan sendiri. Maka muncullah kerajaan Aur Kuning. Pada suatu ketika terjadi perang antara kerajaan Aur Kuning dengan kerajaan Kandis. Perang dimenangkan oleh kerajaan Kandis. Kerajaan Aur Kuning kemudian pindah ke Jambi. Kerajaan Koto Alang melanjutkan kerajaan Kandis. Sama halnya dengan kedua kerajaan sebelumnya, kerajaan Koto Alang juga minim bukti. Dari Pulau Sumatera kita beralih ke Jawa Barat. Pada awal Masehi di Jawa Barat berdiri kerajaan Salakanagara yang terletak di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten saat ini. Temuan-temuan artefak yang diduga peninggalan dari kerajaan ini berupa menhir di situs yang diduga bekas pusat kerajaan Salakanagara. Namun pun temuan-temuan itu masih memerlukan kajian lebih jauh. Informasi tentang keberadaan kerajaan Salakanagara terdapat di dalam naskah Wangsakerta. Berdasarkan naskah Wangsakerta, kerajaan Salakanagara didirikan oleh Dewa Warman, seorang pedagang dari negeri Palawa, Hindia pada tahun 130 Masehi. Disebutkan bahwa kerajaan ini berpusat di Rajatapura. Naskah Wangsakerta mengisahkan bahwa sejarah kerajaan ini bermula ketika Dewa Warman bersama pengikut-pengikutnya tiba di sebuah kampung di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Lada. Teluk Lada berada di Pandeglang, Banten saat ini. Kampung Teluk Lada ketika itu dipimpin oleh seorang yang bernama Akitirem. Dewa Warman bersama pengikutnya menetap di kampung itu. Dewa Warman kemudian menikahi putri Akitirem yang bernama Dewi Pohaci Larasati. Setelah menikahi putri kepala kampung, Dewa Warman kemudian mendirikan kerajaan di tempat itu. Kerajaannya itu diberi nama Salakanagara. Sementara itu, adik pertama Dewa Warman yang bernama Bahadura Harigana mendirikan kerajaan Ujung Kulon. Sedangkan adik keduanya yang bernama Sweta Liman Sakti mendirikan kerajaan Tanjung Kidul. Kerajaan Ujung Kulon dan kerajaan Tanjung Kidul menjadi bawahan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara terkenal sebagai penghasil perak. Diduga kerajaan inilah yang disebut oleh Claudius Ptolemeus dengan Argire. Claudius Ptolemeus adalah seorang ahli geografi dari Mesir pada masa Kekaisaran Romawi. Di dalam bukunya yang berjudul Geografia yang diterbitkan tahun 150 Masehi, Ptolemeus menyebutkan sebuah negeri penghasil perak yang termasyhur. Negeri itu bernama Argire, terletak di dunia timur yang jauh di sebuah pulau yang bernama Labodia. Labodia mungkin yang dimaksudkan adalah Yawa Dwipa, sebutan untuk Pulau Jawa kala itu. Sedangkan Argire terkait dengan nama Akitirem. Benar tidaknya dugaan ini masih menjadi perdebatan. Dewa Warman memerintah selama 38 tahun. Dari tahun 130 Masehi hingga 168 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Dewa Warman kedua. Kemaharajaan Salakanagara berlangsung hingga tahun 362 Masehi. Selama berdiri, Salakanagara pernah diperintah oleh dua Maharani, yakni Maharani Suramardini Warman Dewi yang memerintah sebagai Maharani ke-6 dan Spatikarnawa Marwan Dewi sebagai Maharani ke-9. Maharaja terakhir Salakanagara adalah Dewa Warman ke-8 yang memerintah dari tahun 348 hingga 362 Masehi. Dewa Warman ke-8 menikahkan kedua putrinya
dengan dua Brahmana yang berasal dari India. Kedua Brahmana itu adalah Jayasinghawarman yang kemudian mendirikan kerajaan Tarumanegara dan Maharesi Sentanumurti yang kemudian mendirikan kerajaan Indraprahasta. Sepeninggal Dewa Warman ke-8, tahta dilanjutkan oleh putranya Dewa Warman ke-9, namun statusnya menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara. Dari Pulau Jawa kita kembali ke Sumatera untuk menengok sebuah kerajaan yang keberadaannya disebut-sebut dalam kronik Tiongkok sejak masa dinasti Wu tahun 222 hingga 280 Masehi. Kerajaan itu adalah Kerajaan Qoying. Menurut ensiklopedi Tungtin yang ditulis oleh Tuyu dari tahun 375 Masehi, penduduk kerajaan Qoying berkulit gelap, giginya putih, matanya merah, dan baik laki-laki maupun perempuan tidak mengenakan pakaian. Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber dari Tiongkok, para ahli mempercayai bahwa kerajaan ini berada di alam kerinci. Nama kerajaan Qoying kemungkinan sebenarnya adalah kerajaan kerinci. Hanya saja para pedagang yang melaporkan tidak dapat menyebutkan dengan tepat, sehingga yang tercatat adalah Qoying. Tidak ada catatan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini. Negeri ini dikenal menghasilkan mutiara, perak, batu giok, batu kristal, dan pinang. Kerajaan ini diperkirakan telah eksis pada tahun 220 Masehi dan berakhir pada tahun 644 Masehi. Keberadaannya dilanjutkan oleh Kerajaan Kandali atau Kantoli. Dari Pulau Sumatera kita ke Pulau Kalimantan untuk melihat apa yang terjadi di pulau itu pada abad keempat. Di pulau itu pada tahun 350 Masehi berdiri Kerajaan Kutai Martadipura. Eksistensi kerajaan ini dibuktikan dengan penemuan prasasti-prasasti dalam bentuk yupa. Dari prasasti-prasasti itu diketahui bahwa Kutai Martadipura telah berdiri sejak tahun 350 Masehi dengan raja pertamanya bernama Kudungga. Kudungga awalnya adalah seorang kepala suku, namun setelah berinteraksi dengan pendatang dari India, kemudian memeluk Hindu dan membentuk struktur pemerintahan berupa kerajaan. Raja Kudungga memerintah selama 25 tahun dari tahun 350 hingga tahun 375 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya bernama Aswawarman. Aswawarman memerintah selama 25 tahun dari tahun 375 hingga tahun 400 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mulawarman Naladewa. Mulawarman Naladewa memerintah selama 46 tahun, yakni dari tahun 400 hingga tahun 446 Masehi. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa raja ketiga bernama Mulawarman Naladewa menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana dan sering mengadakan kenduri besar untuk rakyatnya. Berita dari prasasti itu menunjukkan bahwa rakyat di kerajaan ini hidup aman dan makmur karena diperintah oleh raja yang cakap, bijaksana, dan dermawan. Catatan tentang silsilah raja-raja Kutai Hindu ini tidak lagi ditemukan setelah era Mulawarman. Namun, kerajaan ini bertahan sampai tahun 1605 dengan raja terakhirnya Derma Satya. Kutai Martadipura berakhir setelah kalah dalam peperangan melawan kerajaan Kertanegara. Kerajaan Kutai Martadipura kemudian digantikan oleh Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Dari Pulau Kalimantan kita kembali ke Pulau Jawa. Pada masa yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura, di tataran Sunda muncul kerajaan baru bernama Tarumanagara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara didukung oleh informasi dari prasasti-prasasti yang ditemukan
yang berasal dari masa itu. Catatan-catatan Tiongkok dan naskah Wangsakerta juga memberikan informasi bagi keberadaan kerajaan ini. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh seorang Brahmana yang berasal dari India bernama Raja Resi Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Jayasinghawarman mengunjungi Salakanegara, kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman ke-8. Setelah menikahi putri Dewawarman ke-8, Jayasinghawarman mendirikan Tarumanegara. Sejak berdirinya Tarumanegara, Salakanegara menjadi bawahan dari kerajaan itu. Raja Resi Jayasinghawarman memerintah selama 24 tahun dari tahun 358 hingga tahun 382 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Raja Resi Dharmayawarman sebagai raja kedua. Raja Resi Dharmayawarman memerintah selama 13 tahun dari tahun 382 hingga tahun 395 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Purnawarman sebagai raja ketiga. Raja Resi Purnawarman memerintah selama 39 tahun dari tahun 395 hingga tahun 434 Masehi. Masa keemasan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman. Pada prasasti Tugu dituliskan bahwa Purnawarman menggali parit untuk menghindari banjir sekaligus untuk mengairi pertanian. Dari naskah Wangsakerta diketahui bahwa Purnawarman naik tahta 2 tahun sebelum ayahnya Raja Resi Dharmayawarman meninggal. Dharmayawarman menyerahkan tahta kepada Purnawarman, kemudian bertapa sampai akhir hayatnya. Sebagai putra seorang Raja Resi, Purnawarman terkenal menguasai berbagai macam ilmu, baik ilmu keagamaan, ilmu kemiliteran, maupun ilmu pemerintahan. Di medan perang, tidak ada lawan yang mampu melukai tubuhnya, sebab dia menggunakan baju sirah yang terbuat dari besi. Purnawarman menaklukkan seluruh wilayah Jawa Barat hingga Purwalingga atau Purbalingga saat ini. Batas wilayah kekuasaan Purnawarman dengan kerajaan Kalingga di Jawa Tengah adalah Kali Brebes. Batas ini kemudian secara tradisional dianggap sebagai batas antara tanah Sunda dengan tanah Jawa. Ketika Purnawarman memerintah, dia mendirikan ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak di dekat pantai yang dinamai Sundapura. Dari nama kota yang dibangun Purnawarman itulah kemudian rakyatnya disebut sebagai orang-orang Sunda. Nah, sekarang kita tahu bagaimana awalnya orang-orang Sunda bukan lagi disebut sebagai orang Jawa. Dan kita tahu bagaimana ceritanya kemudian hari muncul anggapan bahwa darah Sunda lebih tua dari darah Jawa. Sebab kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa muncul dari barat, kemudian bergerak ke timur hingga ke Pulau Bali. Pada masa pemerintahan Raja ke-7 Suryawarman, Tarumanegara dipecah menjadi 2 setelah ia menikahkan putrinya dengan seorang Brahmana yang datang dari Jawa Timur. Brahmana itu bernama Maharesi Manikmaya yang mendirikan kerajaan Kendan di sekitar Nagrek saat ini. Suryawarman memerintah selama 26 tahun, yakni tahun 535 hingga tahun 561. Kemudian digantikan oleh putranya Kertawarman sebagai raja ke-8. Kertawarman memerintah selama 67 tahun, yakni dari tahun 561 hingga tahun 628. Menurut naskah Wangsakerta, Kertawarman menikahi seorang dari kalangan Sudra tetapi tidak memiliki keturunan sehingga tahta diserahkan kepada adiknya Sudawarman sebagai raja ke-9. Sudawarman memerintah selama 11 tahun, yakni dari tahun 628 hingga tahun 639. Sudawarman menikah dengan seorang putri dari kerajaan Pallava di India. Dari perkawinan itu, Sudawarman mempunyai seorang putra yang bernama Hariwangsawarman Dewamurti. Hariwangsawarman Dewamurti mewarisi tata ayahnya sebagai raja ke-10.
namun memerintah hanya 1 tahun karena ia mati terbunuh oleh Brajagiri, anak angkat Kertawarman, raja ke-8. Brajagiri membunuh Hariwangsawarman karena raja itu memerintah dengan sangat kejam dan telah mempermalukan dan menghina dirinya. Brajagiri sendiri kemudian mati di tangan Nagajayawarman yang adalah menantu Hariwangsawarman. Nagajayawarman naik tahta sebagai raja ke-11 berkuasa selama 26 tahun, yakni dari tahun 640 hingga tahun 666 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Linggawarman sebagai raja ke-12. Linggawarman adalah raja terakhir Tarumanegara yang memerintah hanya 3 tahun, yakni dari tahun 666 hingga 669. Linggawarman menikahi putri dari kerajaan Indraprastha. Putri itu bernama Dewi Ganggasari. Dari perkawinan dengan Dewi Ganggasari, Linggawarman mempunyai 2 putri. Anak pertamanya bernama Dewi Manasih yang menikah dengan Tarusbawa, sedangkan anak kedua bernama Soba Kancana menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sepeninggal Linggawarman, tahta diserahkan kepada menantunya Tarusbawa. Namun, Writikan Dayun dari kerajaan Galuh melepaskan diri sebagai bawahan Tarumanegara. Begitu pula kerajaan-kerajaan bawahan yang lain menyusul. Tarusbawa tetap melanjutkan tahta mertuanya, tetapi mengganti nama kerajaannya dengan nama Kerajaan Sunda. Dari sinilah awal mula munculnya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah maju sampai abad ke-7, kita kembali mundur menengok kerajaan yang berdiri beberapa tahun setelah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kita sudah mendengarkan tadi bahwa Maharaja terakhir Salakanegara, yakni Dewawarman ke-8, menikahkan 2 putrinya kepada 2 Brahmana yang datang dari India. Menantunya yang pertama, Raja Rsi Jayasingawarman, mendirikan kerajaan Tarumanegara yang kerajaannya sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Nah, kita sekarang akan membahas menantunya yang lain yang mendirikan kerajaan Indraprahasta, yakni Maharesi Sentanumurti. Maharesi Sentanumurti berasal dari kawasan Sungai Gangga di India. Setelah menikahi Dewi Indari, putri Raja Salakanegara, pada tahun 398 Masehi, ia mendirikan kerajaan Indraprahasta di Cirebon Girang yang berada di lereng Indrakila atau Gunung Cereme sekarang. Informasi tentang Maharesi Sentanumurti dari kerajaan Indraprastha ditemukan dalam naskah Wangsakerta. Maharesi Sentanumurti menjadi raja pertama Indraprahasta dengan gelar Prabusi Indraswara Salaka Kreta Buwana yang memerintah selama 22 tahun dari tahun 398 hingga tahun 432 Masehi. Seperti sudah kita ketahui, pada tahun-tahun itu di kerajaan Tarumanegara memerintah raja ketiga bernama Purnawarman, yang adalah seorang maharaja Maharesi yang sangat kuat kekuasaannya. Awalnya kerajaan ini berdiri sendiri, namun pada akhirnya tunduk pada Tarumanegara. Maharesi Sentanumurti memiliki putra bernama Jayasatyanagara. Jayasatyanagara dinobatkan di Keraton Tarumanegara sebagai raja kedua Indraprahasta di bawah kemaharajaan Tarumanegara. Jayatanagara memerintah selama 23 tahun, yakni dari tahun 432 hingga tahun 454 Masehi. Dengan permaisurinya yang berasal dari kerajaan Malabar di India, Jayatanagara mempunyai anak bernama Wiryabanyu yang menjadi raja ketiga. Indraprahasta bertahan sampai raja ke-14 yang kemudian runtuh pada tahun 747 setelah terjadi ekspansi dari kerajaan Medang di bawah pemerintahan Raja Sanjaya. Apakah Anda masih ingat ketika kita membahas kerajaan Tarumanegara?
raja ketujuh dari kerajaan itu, yakni Maharaja Suryawarman, mengawinkan seorang putrinya dengan seorang Brahmana yang berasal dari Jawa Timur, kemudian memberi wilayah kekuasaan untuk menjadi raja di Kendan. Brahmana yang menjadi menantu Raja Tarumanegara itu bernama Resi Mahaguru Manikmaya. Meskipun berasal dari Jawa Timur, namun Manikmaya sesungguhnya berasal dari India. Setelah menikahi putri Maharaja Suryawarman, Resi Mahaguru Manikmaya mendirikan kerajaan Kendan yang lokasinya sekitar Nagrek saat ini. Kerajaan Kendan berdiri pada tahun 536 Masehi dengan raja pertamanya Maharesi Manikmaya. Manikmaya digantikan oleh putranya yang bernama Sang Baladiga Suraliman sebagai raja kedua yang memerintah dari tahun 568 hingga tahun 597 Masehi. Sebagai anak Maharesi, Sang Baladiga Suraliman menguasai banyak ilmu dan piawai dalam ilmu perang. Oleh karena itu, Sang Baladiga Suraliman juga menjadi panglima perang di kemaharajaan kakeknya, Raja Resi Suryawarman dari Tarumanegara. Sang Baladiga Suraliman menikahi seorang putri dari kerajaan Kutai Martadipura, keturunan Raja Mulawarman bernama Dewi Mutiasari. Dari perkawinan itu, Sang Baladiga Suraliman mempunyai putra bernama Sang Kandiawan melanjutkan tahta sebagai raja ketiga. Sang Kandiaman memerintah dari tahun 597 hingga tahun 612 Masehi dengan gelar Raja Resi Dewa Raja, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kendan ke Medang Jati atau Sumedang saat ini. Setelah memerintah selama 15 tahun, Raja Resi Dewa Raja menyerahkan tahta Kendan kepada putranya yang bernama Wreti Kandayun, kemudian memilih menjadi pertapa sampai akhir hayatnya. Wreti Kandayun melanjutkan tahta ayahnya sebagai raja keempat, namun ia memindahkan kerajaan dari Kendan ke Galuh, yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Galuh. Pemirsa, kita sudah membahas riwayat kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari era sebelum Masehi hingga abad ke-5. Terlihat oleh kita geliat peradaban mula-mula di ujung barat Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sumatera. Mungkin sebenarnya ada kerajaan-kerajaan atau pusat-pusat peradaban yang lebih tua dari yang sudah admin sebutkan. Namun karena keterbatasan pengetahuan admin, atau mungkin karena memang pusat-pusat peradaban kuno itu belum ditemukan, sehingga tidak admin bahas pada video ini. Jika Anda mempunyai informasi yang kredibel tentang temuan pusat peradaban yang lebih tua dari yang sudah admin bahas, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Pada layar admin tampilkan ringkasan munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara berdasarkan urutan waktu untuk memberikan gambaran yang lebih utuh keberadaan kerajaan-kerajaan itu. Kita masih akan membahas banyak lagi kerajaan yang muncul setelah tahun 500-an sebelum Masehi. Pada periode ini ada bahasan yang menarik, yakni kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Panjalu di Jawa Timur, dan masih banyak lagi kerajaan lainnya. Namun itu semua tidak akan admin bahas pada video ini, sebab video ini sudah terlalu panjang. Anda pasti sudah bosan. Nantikan pembahasannya pada unggahan berikutnya. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruannya. Sebab tidak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Jika Anda mempunyai saran, koreksi, dan tambahan informasi yang sifatnya membangun, silakan tuliskan pada kolom komentar. Bahasa yang kasar dan tidak pantas akan difilter oleh sistem dan akan dilemparkan ke kotak spam. Wassalamualaikum, salam dari Wong Turajati, Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.